Shalom semuanya, selamat malam. Akhirnya saya bisa membuat video ini. Saya bersyukur sekali akhirnya saya bisa membuat video ini dan share ke teman-teman. Video ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang baru saja terjadi tadi pas saya pulang dari libur. Kebetulan hari ini 7 Juni 2020, hari Minggu, dan saya baru pulang libur tadi, dan semoga video ini bisa memberkati saudara-saudara ya. Saya berharap sekali. Oke, ceritanya seperti ini saudara-saudara. Tadi pas saya pulang libur itu dengan hati gembira karena kan sudah bisa pergi ke gereja, sudah beribadah bersama-sama meskipun dengan jarak yang ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Dan saya pulang ke rumah tadi dengan sukacita. Pas saya pulang ke rumah saudara-saudara, saya belum memperhatikan kondisi dapur rumah majikan saya seperti apa. Saya langsung say hello ke semuanya dan mempersiapkan diri untuk mandi, membersihkan diri tentunya karena kan dari luar kotor. Setelah saya mandi, beristirahat sebentar dan sudah mau mulai kerja. Saya sudah masuk ke dapur dan saya menemukan dapur yang sangat amat berantakan saudara-saudara, sangat berantakan. Kalian tidak akan percaya berantakannya seperti apa. 3 konfor itu semua penuh sama panci-panci kotor. Terus 2 wastafel juga itu semua penuh dengan piring kotor, baskom kotor, segala macam lah yang kotor-kotor ya saudara-saudara. Terus saya sempat merenung di depan pintu dapur, merenung sejenak gitu, berdiri terus mikir saya harus mulainya dari mana untuk mencucinya. Saya berpikir sedikit lama. Setelah itu saya masuk ke dapur, ambil gelas, minum air, maksudnya tuangkan air, terus duduk di kursi kecil di dapur, kan ada kursi kecil. Terus saya merenung lagi, ya ampun, kok bisa dapur sekotor ini. Saya mengeluh dalam otak, pikiran di dalam otak saya tuh saya mengeluh. Kok bisa dapur sekotor ini? Biasanya kan bersih ya, biasanya juga kotor tapi tidak sekotor hari ini ya saudara-saudara. Kotornya luar biasa. Jadi saya mengeluh dalam hati dan pikiran saya. Saya bilang, kok majikan saya kotor banget, kenapa bisa kotor seperti ini? Kenapa dia tidak bisa buang sampah yang ada di wastafel situ, buang ke tempat sampah yang ada di luar situ? Atau kenapa dia harus pokoknya saya mengeluh lah saudara-saudara. Saya mengeluh itu beberapa menit di dalam otak dah. Saya berpikir keras. Tiba-tiba saya teringat sesuatu saudara-saudara. Saya biasanya itu kalau ada teman-teman sharing, saya selalu bilang begini, kalau mereka sharing tentang masalah atau pergumulan atau apa, saya selalu bilang begini kepada mereka, saya tahu kenapa ada masalah atau pergumulan yang di dalam hidupmu, karena Tuhan tahu kalau kamu itu kuat, kalau kamu itu sanggup, kalau kamu itu mampu untuk menghadapi masalah tersebut atau menangani cobaan-cobaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena Tuhan lihat kamu itu kuat, kamu itu hebat. Saya tuh berkata seperti itu ya ke teman-teman kalau teman-teman itu sharing ke aku. Ya. Terus kayaknya kata-kata itu saudara-saudara kembali ke pribadi saya sendiri. Saya begini berpikir, loh, biasanya saya itu kalau ngobrol sama teman-teman, saya tuh selalu bilang seperti itu, karena Tuhan lihat kamu tuh kuat, makanya Tuhan kasih kamu cobaan yang silih berganti, karena Tuhan tahu kamu mampu menghadapinya. Itu kata-kata kembali ke saya. Oke, Juli, saya bilang ke diri saya sendiri, ini piring kotor, baskom kotor, panci kotor, dapur seperti gudang, ini semua Tuhan kasih ke kamu karena kamu sanggup mencucinya, saudara-saudara. Saya berpikir seperti itu, dan saya langsung berdiri dan mulai berpikir untuk mulai dari mana, karena saya hitung panci yang kotor itu ada 8 panci kotor saudara-saudara, dan semua itu baskom. Wow, it was amazing, and I don't know how to maksudnya ya, memulainya. Jadi saya sudah berdiri dan saya sudah berpikir, oke, Julie,
Kalau saya berpikir terus, saya mengeluh terus, saya akan memboroskan waktu atau menghabiskan waktu percuma. Karena berbicara ini, berpikir ini, mengeluh itu, mengeluh ini, mengeluh itu membuang waktu saya. Jadi saya berpikir, oke, saya akan memulai pekerjaan saya dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata setiap saya ngobrol sama teman-teman, berkata ke teman-teman kamu kuat, and then hari ini itu semua berpaling kepada saya dan menegur saya bahwa tidak boleh mengeluh. Oke. Kita mengeluh itu hanya menghabiskan waktu, marah-marah itu juga hanya menghabiskan waktu. Jadi saudara-saudara, semoga kita semua bisa menghadapi situasi yang seperti ini dengan senyum, semangat, dengan pikiran yang positif, karena Tuhan selalu beserta kita tentunya. Kalau Tuhan gak beserta kita, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah seringan apapun. Oke? Jadi saran saya buat kita semua bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Karena semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Oke, sekecil apapun atau sebesar apapun yang kita rasa, yang kita pikir itu beban terberat dalam hidup. Tapi tenang saudara-saudara, kita harus berpikir positif. Tuhan pasti buka jalan. Dan tadi saya sebentar cuci piring, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membuka hati dan pikiran saya yang tadi sempat terkunci dan tertutup itu, saudara-saudara. Saya sempat mengeluh, marah-marah di pikiran, tapi Tuhan buka jalan. Tuhan membuka pikiran saya yang sempit itu jadi lebar, jadi terbuka seperti itu, saudara-saudara. Jadi saya mengambil hikmahnya, oh Tuhan pilih saya mencuci barang-barang ini, saudara-saudara, yang kotor ini, karena Tuhan tahu saya sanggup melakukannya. Padahal itu jamnya anak-anak belum mandi, semuanya sampah belum buang, everything, saudara-saudara. And saya tahu itu pekerjaan saya, tugas saya, meskipun itu hari libur saya, nggak apa-apa, saya kerjakan karena saya bersuka cita, karena Tuhan itu mengingatkan saya bahwa betapa berharganya saya, supaya saya dipakai untuk menjadi terang untuk keluarga majikan saya. Oh, dia tidak komplain. Wow, amazing, Tuhannya dia itu luar biasa, seperti itu, saudara-saudara. Jadi jadilah terang, jadilah baik, bersyukurlah apa saja yang ada, yang terjadi, pergumulan apa saja itu pasti ada jalan keluarnya, saudara-saudara. Oke. So it was amazing today. Oh, ini hari juga hujan di tengah musim panas, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena luar biasa kegiatan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar dan baik karena Tuhan Yesus baik. So semoga ini bisa menjadi berkat bagi saudara dan saya dan kita semua. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton, dan saya berharap kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian untuk menjadi berkat buat mereka juga. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya.